Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Rahma dengan NIM 223381 Universitas Primagraha, Prodi Manajemen RA10 semester 6. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, JTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan membahas 6 materi mengenai manajemen kinerja. Materi yang pertama menjelaskan arti penting dan manfaat manajemen kinerja, menjelaskan permasalahan dan tantangan khususnya sektor aparatur, isu strategis manajemen kinerja. Dalam materi ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pengertian manajemen kinerja dan manajemen kinerja. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari kata to manage yang diartikan dengan mengendalikan, menangani atau mengelola. Sedangkan kinerja adalah suatu hal yang berorientasi khusus dari setiap organisasi atau individu dan didasarkan atas suatu model kausal yang menghubungkan antara input dan output. Jadi, manajemen kinerja adalah kegiatan yang mengkaji ulang kerjasama secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan mengembalikan kinerja lebih lanjut. Selanjutnya, tujuan manajemen kinerja menurut Noe dan kawan-kawan pada tahun 1999. Ada 3 tujuan dari manajemen kinerja. Yang pertama yaitu tujuan strategik, yang kedua tujuan administratif, dan yang ketiga tujuan pengembangan. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dan dasar manajemen kinerja. Prinsip dasar manajemen kinerja adalah menghargai kejujuran, memberikan pelayanan, tanggung jawab, dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat konsensus dan kerjasama. Sifatnya berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah, dan mendapatkan umpan balik. Poin yang ketiga ada kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Manajemen kinerja dikatakan berhasil karena beberapa hal. Yang pertama, proses manajemen kinerja telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu dari pekerjaan dapat dipergunakan untuk modifikasi tujuan organisasi. Yang kedua yaitu proses penyelenggaraan manajemen kinerja dapat disesuaikan dengan pekerjaan sebenarnya dari organisasi dan bagaimana kinerja pada umumnya dikelola. Yang kedua, manajemen kinerja dapat memberi nilai tambahan dalam bentuk hasil jangka pendek maupun pengembangan jangka panjang. Poin yang keempat ada tantangan manajemen kinerja. Bagi manajer, manajemen kinerja merupakan tambahan beban kerja di samping tugas-tugas yang sudah dikerjakan sejak lama. Dari pihak pekerja, masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya dan akan manfaat manajemen kinerja bagi diri mereka sendiri. Poin yang kelima dalam materi pertama adalah manfaat manajemen kinerja. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi dapat menyesuaikan tujuan organisasi, tujuan tim, dan individu, memperbaiki kinerja, dan memotivasi pekerja. Sedangkan manfaat bagi manajer mengupayakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, menawarkan peluang menggunakan waktu secara berkualitas, serta memperbaiki kinerja tim dan individu. Materi yang kedua mengenai kepemimpinan kinerja, pendekatan sistem dalam manajemen kinerja, menjelaskan konsep manajemen kinerja dan manajemen kinerja, menjelaskan dimensi kinerja bagi organisasi,
menjelaskan strategi dan faktor penentu keberhasilan kinerja. Nah, di poin pertama ada pengertian kepemimpinan dan kinerja. Apa itu kepemimpinan? Nah, kepemimpinan itu suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi dan misi dan tugas atau objektif-objektif. Dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Poin yang kedua ada sistem dan proses manajemen kinerja. Sistem dan proses manajemen kinerja adalah kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan departemen sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Poin yang ketiga ada konsep manajemen kinerja. Manajemen kinerja memiliki tujuan utama untuk mencapai keseimbangan optimal antara tujuan organisasi, pengembangan karyawan, dan efisiensi operasional. Poin yang selanjutnya ada dimensi kinerja. Yang pertama, quality of work, yaitu jumlah yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. Yang kedua ada quality of work, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. Yang ketiga ada job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. Yang selanjutnya ada creativeness, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Selanjutnya ada cooperation. Cooperation adalah kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain atau sesama anggota organisasi. Poin selanjutnya ada dependability atau kesadaran dengan dapat dipercaya dalam kehadiran menyelesaikan pekerjaan. Yang selanjutnya ada inisiatif atau semangat untuk melakukan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. Poin terakhir dari materi kedua yaitu strategi dan konsep kepemimpinan kinerja. Strategi manajemen kinerja merujuk pada metode yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama strategi generik atau generic strategy. Yang kedua adalah strategi utama atau grand strategy, dan yang ketiga adalah strategi fungsional. Kepemimpinan kinerja merupakan pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada pencapaian hasil dan peningkatan produktivitas melalui pengelolaan organisasi secara efektif. Materi yang ketiga yaitu menjelaskan pendekatan-pendekatan sistem dalam manajemen. Strategi-strategi manajemen dalam meningkatkan kinerja, menjelaskan dan mendiskusikan arti penting sistem dalam manajemen kinerja, dan menjelaskan proses manajemen kinerja. Poin yang pertama ada pendekatan sistem dalam manajemen. Yang pertama ada organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang menerima input dari lingkungan dan menghasilkan output. Selanjutnya sistem terdiri dari beberapa subsistem yang saling bergantung. Di antaranya SDM, keuangan, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Yang selanjutnya perubahan di satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Poin yang kedua ada konsep-konsep dalam input proses output feedback. Lingkungan eksternal sangat mempengaruhi strategi dan keputusan internal organisasi. Keterkaitan antar bagian membantu identifikasi masalah dan alokasi lebih cepat. Pendekatan ini memudahkan manajer dalam melihat organisasi secara holistik. Poin yang selanjutnya, strategi manajemen untuk meningkatkan kinerja.
Yang pertama, melibatkan karyawan dalam proses pengembalian keputusan. Menerapkan sistem penghargaan yang adil dan transparan. Menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas kerja. Membangun komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan. Poin selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja karyawan. 3 elemen penting dalam peningkatan kinerja karyawan. Yang pertama, motivasi, yaitu kemauan untuk bekerja. Yang kedua, kemampuan atau kapasitas dalam keterampilan kerja. Materi yang keempat yaitu strategic planning dan manajemen model, teknik dan analisis. Dalam materi ini, poin yang pertama yaitu model perencanaan strategis. Dalam model ini ada beberapa model. Yang pertama, model penyelarasan. Model ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kesesuaian strategis dan integrasi fungsional. Yang selanjutnya, model kartu skor berimbang atau balance score, yaitu BSC. Terdiri dari komunikasi yang jelas tentang apa yang sedang dicapai. Selanjutnya, model dasar. Model ini disebut juga model sederhana. Model ini sering digunakan oleh organisasi baru yang belum memiliki sejarah perencanaan strategis untuk membantu mereka dalam membuat keputusan. Yang selanjutnya, strategi lautan biru. Strategi ini dirancang untuk membawa produk ke pasar yang tidak memiliki banyak pesaing. Poin selanjutnya, teknik penyusunan perencanaan strategik. Terdapat 3 tahapan dalam penyusunan perencanaan strategis. Yang pertama, diagnosis, yang kedua, perencanaan, dan yang terakhir, penyusunan dokumen rencana. Poin yang kedua yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Di lingkungan internal, teori analisis lingkungan internal berfokus pada evaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Dalam lingkungan eksternal, berfokus pada pemahaman faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi operasi dan keputusan. Materi yang kelima yaitu mendesain teknik pengukuran kinerja, teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja, pendekatan saran dan metode evaluasi kinerja, rencana dan perbaikan dalam kinerja, teknik memaksimalkan kinerja dan performance. Poin yang pertama yaitu mendesain teknik pengukuran kinerja. Pendekatan dalam mendesain teknik pengukuran kinerja harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari strategi organisasi, karakteristik industri, hingga budaya kerja yang berlaku. Poin selanjutnya, teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja adalah menganalisis hasil evaluasi untuk menentukan perbaikan dan prioritas tindakan. Tindak lanjut dalam pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Poin selanjutnya, pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja. Penerapan sasaran evaluasi kinerja yang tepat merupakan komponen penting yang menentukan arah dan fokus proses evaluasi. Selanjutnya yaitu rencana dan perbaikan dalam kinerja. Proses penyusunan rencana perbaikan kinerja memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya individu atau unit yang secara langsung terkait dengan kinerja yang akan diperbaiki. Poin selanjutnya ada teknik memaksimalkan kinerja. Teknik memaksimalkan kinerja berfokus pada pembangunan
kohesivitas, keselarasan tujuan, dan komunikasi yang efektif. Implementasi sistem kerja kolaboratif yang didukung oleh teknologi dan protokol komunikasi yang jelas menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja tim. Poin selanjutnya adalah performance. Integrasi berbagai elemen performance manajemen menjadi imperatif untuk menciptakan sistem pengelolaan kinerja yang koheren dan berdampak optimal. Materi yang terakhir yaitu manajemen kinerja, teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi. Dalam materi ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, teknik dan strategi analisa kebutuhan kompetensi. Yaitu ada observasi langsung, membantu melihat kinerja karyawan secara langsung untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada analisis tugas dan kesenjangan, memeriksa tugas-tugas yang dibebankan dan posisi tertentu dan membandingkan kompetensi yang ada dengan kompetensi yang ideal. Kuesioner dan wawancara, mengumpulkan data dari karyawan mengenai keterampilan, kebutuhan, dan pelatihan dan era yang diminati melalui survei terstruktur dan interaksi langsung. Poin yang kedua ada teknik analisis kebutuhan pelatihan. Analisis diskrepansi, mengukur kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dengan keadaan saat ini. Teknis analisis diff, yaitu menilai difficulty atau kesulitan, important atau kepentingan, dan frekuensi suatu tugas untuk menentukan interferensi pembelajaran yang diperlukan. Yang ketiga, evaluasi dan penentuan kebutuhan. Menentukan kebutuhan pelatihan berdasarkan hasil analisis kebutuhan organisasi, efektivitas, dan efisiensi. Poin yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi karyawan. Diperlukan identifikasi kebutuhan kompetensi, menganalisis kebutuhan pelatihan, dan pengembangan atau melalui evaluasi kinerja dan kompetensi karyawan untuk menentukan program yang sesuai. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Memberikan pelatihan melalui berbagai cara seperti pelatihan internal, eksternal, seminar, workshop, atau pengembangan mandiri. Materi selanjutnya yaitu soft skill dan hard skill dalam kompetensi. Hard skill, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang menghubungkan dengan bidang ilmunya. Sedangkan soft skill, keterampilan dan kecakapan hidup baik untuk sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, meliputi kemampuan interpersonal dan intrapersonal yang memudahkan seseorang untuk berinteraksi secara efektif. Poin terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi seseorang sangat beragam. Untuk kompetensi lunak, indikator terkuat adalah komitmen individu dalam mencapai tujuan hidup, penegakan aturan disiplin dalam keluarga, peran aktif dalam pergaulan sosial, serta keberadaan dan mutu mentor dalam kehidupan. Sedangkan untuk kompetensi keras, faktor yang paling mempengaruhi adalah pemahaman akan uraian tugas pekerjaan, kejelasan target hasil kerja, serta kualitatif dan kuantitatif mutu pelatihan kerja, serta pengalaman kerja yang relevan. Pemahaman akan faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan strategi peningkatan kompetensi yang efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.